semuanya, kembali lagi di channel tercinta kita di Ethan for Fun. Oke, di hadapan gua ada figur yang sangat kece badai, guys. Pastinya figur Iron Man, dan kali ini adalah keluaran dari Beast Kingdom. Jadi ini adalah Marvel Medieval Knight Iron Man, guys. Dan ini adalah yang seri deluxe-nya. Jadi ada dua versi, yang versi ini warna merah dan ada versi gold. Tapi yang warna merahnya ini, mereka ada dua versi yang standar sama yang versi deluxe. Nah, yang akan gue review di depan kalian ini adalah yang versi deluxe-nya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke, moving on. Nah, sebelumnya gue akan bahas sedikit tentang Beast Kingdom. Jadi Beast Kingdom ini adalah suatu company yang ngeluarin mainan. Itu dia kalau gue nggak salah itu dari tahun 2009, ada di Taiwan base-nya. Nah, jadi beberapa keluaran Beast Kingdom yang mungkin kalian sangat familiar with adalah si Egg Attack. Yang bantet-bantet, palanya gede, kecil-kecil Attack. Terus ada di stage. Nah, terus kalau ini itu adalah line-nya mereka yang namanya Dynamic angka 8 Action Heroes gitu. 8-nya angka 8-nya itu basically artinya figurine kurang lebih more or less size-nya itu 8 inch. Oke. So, kenapa menurut gue ini menarik? Seperti kalian tahu, mungkin recently ini kita ada film seperti Dungeons and Dragons, kemudian serial Netflix kayak The Witcher, ya itu middle age kayak begitu. Nah, ini mereka Beast Kingdom ini berusaha untuk mengkolaborasikan, nge-fuse between robotic modern dengan middle age. Nah, ini sesuai dengan namanya Medieval Knight yang crossover dengan Iron Man. Jadi kalian bisa bayangin banget nggak sih Iron Man di era zaman middle age? Wow. Jadi ada tampilan luarnya. Tampilan luar aja menurut gue kece badai, saudara-saudara. Jadi ini di depan teman-teman bisa lihat seperti ada kayak crest gitu. Crestnya ini tuh bisa diangkat gini. Dicopot, jadi dalam tulisan Beast Kingdom. Ini basically tuh chest piece-nya si Iron Man, dan nanti kita akan lihat di figurnya ya. Oke, ini bisa ditempel lagi di sini di tengah. Nah, kemudian kalau untuk dari tampak depannya sih nggak banyak aneh-aneh ya. Hanya tulisannya. Cuman yang bikin menarik itu adalah di sini tuh mereka emboss yang warna goldnya ini agak sedikit timbul. Kemudian kombinasi warnanya menurut gue bagus banget. Merahnya itu merah maron. Kemudian jadi dapat kayak vibe vintage, nggak bisa vintage, malah ini udah middle age, jadul banget gitu kan. Oke, ini tampak depannya. Nah, di atasnya itu ada seperti semacam aluminium emboss. Gua nggak tahu bahannya aluminium, bukan, pokoknya warna kayak silver gitu. Nah, di sini ditulis 2022 Beast Kingdom Exclusive, guys. Jadi ini memang keluarnya tahun 2022 ya. Nah, kalau gua nggak salah, ini mereka ngeluarin cuma 5.000 piece, if I'm not wrong. Nanti kita cek dalam karena ada sertifikatnya. Oke, ini tampak depannya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat tampak sampingnya. Wuhuu! Bisa teman-teman lihat di sini. Itu dia ada kayak simbol. Gue nggak tahu apakah itu, I don't know, Falcon, Phoenix, I don't know. Terus ada pedang, terus ada tulisannya, ya, deluxe version, monitor scale, itu tampak sampingnya ya. Itu terus tidak lupa di atasnya ada tulisan Marvel. Oke, kemudian ini kalau bagian belakangnya, cuman basically ngasih lihat sih apa aja yang ada di dalam sini. Jadi gue sebenarnya nggak perlu buka, guys, kotak ini, karena sini sudah dijelaskan ada barangnya apa saja. Tapi untuk kalian akan kubuka, akan ku review. Oke, ini tampak belakangnya, dan seperti biasa dia selalu di pojok ini akan ada stiker follow-nya Beast Kingdom kalau menunjukin kalau mereka itu adalah ori. Untuk tampak bawahnya cuma gini doang sih, Beast Kingdom. Oke, jadi kita buka saudara-saudara. Oke. Jadi kalau dibuka itu seperti ini. Nah, di sini depannya ini, gua asumsi ini adalah sertifikatnya. Jadi tarik keluar. Wow. Jadi koleksi gua itu ada nomor 3.453 dari 5.000. Kemudian di dalamnya ini juga ada manual booklet. Oke, ini user manual. Nah, ini kalau dibuka seperti ini, teman-teman, ada sayang sekali black and white. I was expecting berwarna, tapi oh well, nggak apa-apa. Jadi ini ada tampilannya, perinciannya, ini ada aksesoris apa aja, cara ngebuka pasangnya bagaimana gitu. Ya. Terus ini
bagian terakhirnya. Oke. Nah, kemudian ini sebelum langsung masuk ke figurnya, dia ada satu extra layering lagi. Ini menurut gua artnya bagus banget. Dimana di sini kayak semacam ada sketch tampak depan dan tampak samping daripada si figure Iron Man medieval ini. Warnanya juga tone-nya, gue down banget tone-nya. I mean like, memang gue fan Iron Man, tapi warnanya bagus banget kayak red and gold-nya. Oke, jadi ini untuk di belakangnya itu, mereka sediain lagi semacam busa, jadi biar nggak barangnya itu nggak, kalau kegencet-gencet nggak rusak ya, protect. Bagus banget menurut gue. Ini harus sedikit pelan-pelan. Nah, ini yang pertamanya. Dan ada yang keduanya juga, teman-teman. Sebentar ya, agak sulit dikeluarin. Ini yang bagian keduanya. Nah, kemudian di bagian dalam ini paling bawah ada base-nya. Base-nya masih di seal semua. Kita akan review si figurnya dulu sebelum aksesoris-aksesorisnya lainnya, oke? Nah, di sini bisa dilihat gue sangat terkesima. Cakep banget. Sebelum gue buka figurnya, gue akan bahas aksesoris sampingnya dulu deh ya. Yang paling eye-catchy di mata gue itu adalah perisainya, shield-nya. Nih, teman-teman bisa lihat. Wow banget. Karena mereka bukan cuma sekedar asal. Gue pikir bakal mereka pakai logonya si Phoenix yang kayak ada di box. Tapi tidak. Mereka malah pakai faceplate-nya si Iron Man. Menjadikan simbolnya di sini. Kemudian ada pedang. Mungkin ini samping-sampingnya kayak ada ornamen matahari lah ya. Tapi gue bisa lihat ini detailingnya mereka cukup presisi. Bayangin untuk era zaman dulu untuk perisai sebesar ini. Maksudnya seperti ini layoutnya. Seperti ada vibe metal-metal besinya. Nah, kemudian di bagian sisi dalamnya. Menurut gue ini small detail banget ya, meskipun nanti kan kalau dipakai di figurnya kan nggak bakal kelihatan dalamnya, tapi untuk kita yang mereview, untuk menikmati, memanjakan mata kita, itu ini seakan-akan kayak strap, kayak kalau kita zaman kan strap itu, strapnya gitu, warna hitam. Oke. Finishingnya sih nggak banyak yang bisa gue omongin, tapi mulus lah, mulus, untuk finishingnya mulus banget. Oke, kemudian di sini juga yang akan gue review berikutnya adalah pedang. Ini nggak tajam, teman-teman, tenang aja. Ini quite bendy. Bisa tekuk-tekuk gitu, tapi jangan tekuk-tekuk terus, bisa rusak. Nah, ini menurut gue untuk sebuah pedang, mereka nggak ngasal bikinnya, mereka bikinnya juga up to precision juga. Proporsi dari bawah sampai ke atas itu simetris ya, lancipnya juga pas di atas, ujungnya lancip juga. Kemudian untuk di bagian pojok-pojok samping, di bagian handle-nya, di handle-nya itu kayak ada layering atau bilangnya pakai bot grip-nya itu kalau dari deket teman-teman bisa lihat itu ada lekuk-lekuknya gitu, dan kalau dipegang itu berasa tekstur kerasnya gitu. Di bagian akhirnya juga seperti kayak simbol obeng keplos gitu. Sideways-nya juga cakep banget. Kombinasi warnanya, gue gak tahu kenapa gue suka banget sama kombinasi warnanya ini ya teman-teman. Kece. Dan ini pedang bukan cuma begini aja naked like this, mereka juga tidak lupa menyediakan sarungnya. Gue gak tahu ini namanya apa sih, kayak sarungnya lah gitu. Nah, jadi ini bisa dimasukin gini teman-teman. Keren abis. Nah, di sarungnya sendiri juga detailingnya menurut gua, dia nggak banyak ornamen, tapi untuk sebuah sarung ini detailing dan kombinasi warna juga bagus. Merahnya ini solid banget dan finishnya itu gloss. Dan ini warnanya gold di ujung bawah sama di bagian deket pedangnya itu ada ukirannya sedikit. Pas banget, ngunci juga tuh nggak jatuh. Jadi kemudian di sini ini adalah mungkin ornamen untuk ganti bagian tangan. Di bagian tangannya sih ini, bodinya ini. Nah, kalau teman-teman lihat, bahkan di area tangannya pun mereka ada kayak semacam, gue nggak tahu, plate-nya gitu. Di plate-nya ini ada ornamen ukiran-ukirannya, ada semacam kayak, kayak kristal warna biru gitu. Dan ini gilanya teman-teman, gilanya. Ini bagian strap tangannya, itu mereka kasih lihat loh, ada buckle-nya, ada talinya kayak sabuk gitu. Zaman dulu ada buckle-nya. Wah, detailnya sih gokil, menurut gue gokil sekali. Nah, yang bagian tangan ini itu buat nanti biar bisa pasang si kayak blaster, blaster kok, kayak sounds blaster, tembakan. Jadi ini modelnya kayak tinggal klik doang, dipasang gitu. Nah, ini gue pasang. Nah, ini udah kepasang blasternya. Nah, kemudian yang dipasang di situ adalah yang tadi sempat jatuh itu teman, jadi kayak semacam tembakannya gitu, ada bolongannya. Nah, ini tembakannya kita lihat dulu ya teman-teman. Ini bagus juga sih menurut gua untuk kombinasi warnanya, mereka see-through, clear gitu. Ini juga nggak yang kayak tipis banget teman-teman, bahannya tebel, keras. Nah, ini tinggal dipasang seperti ini. Nah, keren deh. Dan ini ada dikasih beberapa ini ya. Ada di sininya tuh ada 4. Jadi bentuknya itu cuma beda di panjang pendeknya doang. Gitu teman-teman. Jadi ini seperti ini aksesoris satunya. Nah, kemudian
di bagian tangannya itu bisa ada beberapa bentuk, seperti tangan untuk megang pistol. Nah, kan nanti ada aksesor pistol. Nah, ini salah satu tangan yang akan dipakai untuk megang pistolnya. Itu bagaimana mereka ngebayangin betul-betul di era medieval zaman dulu itu saat para knight of armor yang bertempur itu armornya itu seperti apa sih? Ini di sarung tangannya itu kelihatan loh. Kalau dari dekat itu benar-benar kayak kita ngikat. Kalau kita mau ngikat sebuah besi armornya itu kan harus kayak diikat gitu kan. Nah, ada strapnya kelihatan di bagian telapaknya. Bagian strap telapaknya warna hitam. Jadi distinguish banget, kelihatan banget gitu di jari-jari lekukannya semua. Wow. Kemudian ada juga nih pose yang ada bolongannya. Ini gue asumsikan untuk memegang pedang. Oke. Kemudian ada satu lagi itu untuk yang ngepal kayak tinju doang, polos, simple. Nah, kemudian kalau teman-teman mau lihat di sini juga dia kasih ada spare 2 figur kepala. Jadi yang satu itu ada full on without helmet terbuka, yang satu lagi half helmet faceplate-nya kebuka. Oke, kita akan mulai dulu lihat dari yang full on kepala kebuka. See, I told you guys, sekarang itu Iron Man dibikin Tony Stark-nya itu kumisnya udah seperti kayak Robert Downey Jr. Ini tuh dibikin kotak semua. Kalau teman-teman lihat beberapa kemarin ini gue sempat upload video, cek video sebelumnya. Itu Iron Man yang sekolah Marvel Comics itu kayak kumis lele, flat gitu dong, di bawahnya nggak ada. Dan ini semua seperti ini. Dan dari bentuk layering rambutnya, nah ini gue cukup kagum karena mereka untuk di bagian matanya itu sangat hidup banget. Kalau teman-teman bisa lihat, mereka bukan sekedar painting biasa, tapi itu kayak ada efek mengkilapnya gitu. Jadi matanya tuh, bola matanya tuh kayak hidup banget di bagian biru dan putihnya. Nah, kemudian ini untuk yang helmetnya kebuka setengah gitu. Jadi teman-teman bisa lihat helmnya itu pun kayak helm perang zaman dulu ya. Di bawahnya ada bolong-bolongnya. Gue nggak tahu itu fungsinya apa. Keren sih, dan tetap detailing matanya juga hidup banget ya. Kemudian finishingnya, cuma di sini yang gue temukan agak sedikit aneh adalah kalau teman-teman lihat nih dari samping, gue nggak tahu kelihatan apa tidak, mungkin bisa di zoom. Itu warna helmnya yang depan sama yang belakang kontras warna merahnya beda. I don't know, ini apakah kesalahan produksi atau tidak, I don't know. Tapi ini bagus, dan mereka sistemnya itu gampang banget, tinggal copotin, tinggal diklik doang nanti di body piece-nya. Ini bolongannya ya teman-teman. Kita review bodinya sekarang. Here we go. Wow, pecah abis guys. Keren. Kece. Begitu banyak detail yang bisa diomongin di sini. Yang pertama akan gue tekankan langsung spot on di mata gue itu adalah chest piece-nya yang di tengah, teman-teman ya. Chest piece-nya kelihatan di tengah. Ini sama dengan chest piece yang ada di box. Ya, sama kayak yang ada di box. Ini gue nggak bisa ngeklik. Oke. Jadi ini bisa nyala. Ini bisa nyala teman-teman. Jadi bisa dibuka. Nanti di belakangnya itu kita bisa masukkan baterai, kita bisa set on. Nanti bisa nyala gitu. Nah, ini keren banget. Aku suka gitu. Kalau teman-teman berat apa enggak? Dibilang berat enggak, dibilang enteng juga enggak gitu sih. Tapi yang pasti gue tahu ini bukan bahan ecek-ecek lah gitu. Oke. Nah, ini yang pertama gue mau review setelah chest plate-nya itu adalah di sampingnya. Di samping dadanya itu ada kiri dan kanan di bagian bahu to be exact. Kalau teman-teman notice ada sebuah simbol. Ini ada simbol shield ya, shield. Ya, well, gue yakin mereka pasti referensi ini based on movies as well. Jadi mereka ini buat gue kayak Easter egg gitu. Ada simbol shieldnya di kiri kanan di bahunya. Kemudian kalau teman-teman di telapak mukanya, ini yang kalau first ketupat jadi kayak udah kayak faceplate orang mau perang banget, kayak robotik banget gitu. Nah, kemudian kalau di bawahnya, di bagian pinggang-pinggangnya, di sini tuh kayak ada bola-bola 2 biji gitu. Di masanya itu bisa ngomong kayak alkemis kali ya. Jadi kayak bisa lempar bom. Nah, terus kalau di sini itu semacam yang di sebelah sininya itu kayak gue nggak tahu sih itu apa, nggak tahu ranjau. Dan ini ada beltnya. Wow, beltnya ini juga kece. Ini bisa buat taruh pedangnya di sini, di samping sini bisa diselipin gitu, kayak ada holdernya gitu. Di sini itu ada semacam pouch yang nyangkut di pinggangnya dia. Itu semacam kayak ada 3 syringe. Syringe-nya itu ada warna merah 2, ada oranye 1. Gue nggak tahu itu apa. Could be potion, could be something, I don't know. Ya, tapi menurut gue ini gue mengimajinasikan bahwa pouch-nya ini ada buat dari leather karena dari detailing
ada kayak lecek-leceknya gitu. Jadi sepertinya ini adalah sebuah leather, teman-teman. Di bagian paha nih juga ada buckle-nya. Kelihatan bahkan strap-nya, buckle-nya, lobang-lobangnya mau dikencengin seberapa itu ada kelihatan semua. Nah, terus kalau di bagian kaki ini juga keren guys, di bagian sepatunya itu. Funny thing kalau kita lihat dari paling bawah telapak kakinya, itu semacam kayak ada turbin. Jadi kalau teman-teman mau buka untuk ganti baterai, itu kita harus perentelin semuanya. Jadi kayak bagian bahu shouldering ini bisa dicopot. Contohnya seperti ini. Ini gue bingung pas gue copot gimana gue bisa keluarin chest plate ya kan. Ternyata teman-teman di sini kan ada sebuah kayak tali-tali gini beltnya ini. Ini tuh ada bolongan, ini tuh bisa dicabut, guys. Jadi dari saat ini dicabut, nanti baru kita bisa copotin. Nanti mau pasang ada sela-selanya lagi buat dimasukin ke dalam kan. Nah, mumpung lagi gue copotin gini, teman-teman bisa lihat apa yang di bagian lapisan paling bawahnya. Kalau zaman dulu perang, mereka tuh bukan cuma pakai kaos biasa, tapi mereka ada pakai chainmail, kayak semacam I don't know bilangnya besi atau silver atau apa, tapi yang lapisan bagian dalam kayak rantai-rantainya gitu. Nah, ini untuk merepresentasikan sebuah chainmail. Jadi full on body dia kebungkus dengan ini. Dan detailingnya menurut gua amazing, seakan-akan ini kayak dibuat dari berbahan chainmail emas gitu ya. Ini gila banget. Ini dedikasi sih dari tim yang desain dari gambar sampai mereka bikin mockup dari 3D-nya. Wow, ini kudos to them, man. Amazing banget. Oke, ini akan gue pasang lagi. Ini gampang banget, dan di sini ditandain right left-nya. Jadi kita nggak ketukar sisi kiri sama sisi kanan, teman-teman. Oke, ini gampang banget, tinggal ngeklik langsung, ngepas, ada bunyinya. Tak, udah beres gitu. Ini akan gue taruh dulu, kembalikan lagi sini. Kita akan lihat bagian aksesoris lainnya di sini. Jadi untuk yang versi reguler, kurang lebih akan dapat sama semua seperti ini. Tapi yang membedakan gue di versi deluxe ini adalah aksesoris berikutnya ini akan gue bahas, oke? Ini akan gue pinggir dulu, geser dulu ke samping biar tidak mengganggu. Ini gue masukin ke sini. Oke, gue taruh sini dulu biar tidak hilang ya teman-teman. Oke, masukin. Pedangnya harus kita keluarin dulu. Gini. Oke. Ini biar teman-teman bisa sedikit melihat ya. Tada. Oke. Nah, ini yang di bagian aksesoris yang didapat untuk versi deluxe. Akan gue buka. Mungkin teman-teman kalau ngeliat dari sini aja udah kelihatan jelas banget ya ini apa aja. Langsung akan gue ambil yang paling obvious, which is the jetpack. Jadi Iron Man itu kalau nggak ada jetpack itu rasanya bukan Iron Man. Oke. Nah, jadi ini cerita jetpacknya, wow, keren sekali teman-teman. Ini detailingnya. Yang gue akan mau bahas dulu adalah warnanya. Warnanya bener-bener dibikin seakan-akan ini sebuah besi, metal. Terus sisanya ini ya warna-warna goldnya, amazing. Kemudian untuk finishingnya, untuk para ini detail banget, kudun banget. Bener-bener booster bolongan-bolongannya ada. Kemudian seakan-akan di tengahnya itu ada meterannya, ventilasinya, gitu. Dan ini ceritanya bisa kayak dicopot gitu, teman-teman. Nah, dan ini setahu gue tuh kayak magnet. Jadi bisa nempel di belakang bodinya si figure utama kita. Coba kita ambil figure utama kita. Oke. Nah, di sini ada klip bolong. Kita coba ya. You hear that? Kalian dengar? Guys. Dan lihat. It's quite strong. Magnetnya cukup kuat. Nih, nggak jatuh gitu. Jadi ini tinggal kita pasang kayak begini. Satu sebelah situ. Dan satu lagi sebelah sini. Tada! Jadilah Iron Man kita. Keren sekali. Kece badai. Keren. Oke. Gue copotin dulu. Oke. Nah, kemudian ini gue balikin dulu. Gue kembalikan kamu ya. Masukkan dulu. Karena gue takut lecet, guys. Gue sayang banget ini. Oke. Kemudian ini ada pistol. Pistolnya ada dua. Satu laras panjang, satu laras pendek. Atau bener nggak? Laras panjang, laras pendek. Oke. Nih, tapi gue akan bahas yang panjang dulu. Nah, ini ya namanya senapan lah ya. Nggak gimana-gimana. Tapi detailing mereka dari pelatuknya. Kemudian di sini gue asumsikan ini era zaman dulu, jadi mereka ada semacam kayak sumbu untuk nyalain. Nah, kemudian mereka pisahin karena mungkin zaman dulu ada kombinasi dibuat dari kayu juga ya. Mungkin gue salah, mungkin gue benar. Makanya ini dikasih warnanya coklat.
Nah, untuk yang laras pendek, cuman beda bentuknya ya lebih pendek aja sih. Gitu, nggak banyak yang berbeda, hampir sama semua. Nah, kemudian ini itu ada dua di sini. Ini seperti, I might be wrong, tapi gue bayangin ini adalah seakan-akan pas lagi tembak yang tangan itu, jadi bisa kayak ada api-apinya gitu melingkar. Jadi misalnya yang ini nih, ya tadi yang ini kita pasang begini, terus ada si yang tadi, ada ini flame-nya. Nah, terus ini kayak ada thrust-nya gitu. Jadi ini buat di tangannya. Gitu. Jadi kan ada tangannya di sini nih. Gitu. Gitu. Atau bisa juga tanpa pakai flame-nya, jadi kayak tangannya aja go through ini. Go through ini, si ininya gitu. Gitu. Oke. Gue balikin dulu. Ini dia dapetnya ada dua, jadi ada satu panjang, satu pendek. Cuman, no, ada dua nih, dua. Seperti ini, teman-teman. Ada dua. Oke. Dua. Gue bingung masukinnya. Oke. Nah, ini yang panjang, sepertinya untuk dipakai sama si spear. Gue asumsikan kenapa mereka mau pilih aksesoris weaponnya itu adalah spear, karena zaman dulu perang banyak kan pakai spear tuh ya. Ini bahan solid banget, bukan bahan ece-ece. Padet, tebel, keras, nggak berat, tapi lu tahu ini kokoh bahannya, dan finishnya semua bener-bener mulus, presisi banget dari yang ujung atasnya, dan ini lancip loh coy. Ini kayak tusuk gigi, dan mereka bikinnya semua simetris, bener-bener rapi, lancip, dan warna merahnya gue demen banget ini. Nah, kemudian ini ada 2 biji putih di bawah. Gue juga sempat bingung, ini apaan? Gue sampai cek di internet, ternyata ini tuh kayak efek-efek smoke. Jadi lu pada saat nanti taruh di base-nya, lu bisa taruh di sampingnya kayak gini, jadi seakan-akan kayak ada efek-efek smoke kayak gitu, kayak lagi berasap gitu. Nah, kemudian nih, gue bersadar guys. Jadi di bawah tempat shield tameng, ini ada busa bisa gue angkat, di dalamnya tuh ada bolongan polos seperti ini. Rasanya tebakan gue yang bolongan polos ini itu tanpa ada yang si plate-nya ini, supaya si ornamennya kayak api-api miliknya itu bisa muat. Jadi ini diganti sama yang figur jari tangan kepalan, kita bisa pilih, kemudian dimasukin sama yang si lengkung-lengkungan api. Gitu. Ada dapat 2 di sini tersembunyi. Anyway, gue beli mainan ini di harga, kalau gue nggak salah inget itu around 2,3, 2,5. Kalau gue nggak salah itu, ini gue bisa dapetin di Tokopedia, teman-teman. Tapi gue nggak yakin masih banyak yang beredar, karena ini di luar juga cukup susah carinya. Dan kebetulan gue hoki banget waktu itu gue nemu di Tokopedia. Jadi, lucky me gue bisa mendapatkan ini. Dan actually, it's, I would say itu the price is actually good. Ya, 2 jutaan setengah itu oke lah gitu. Tapi itu belum termasuk ongkir ya, teman-teman ya. Belum termasuk ongkir, itu for the toy only. Gitu. Dan sambil gue ngerapiin, pribadi menurut gua ini adalah koleksi yang sangat highly recommended by me. Yeah. Gua sangat rekomend ini banget. Kenapa? Karena mereka benar-benar bikinnya itu bukan cuma sekarang ngasal bikin kayak mainan. Oke, guys, bikin ini konsep ini enggak. Tapi mereka benar-benar pikirin betul-betul dari segi konsep, dari segi mereka bisa execute apa enggak bikin figurnya ini, dan teman-teman lihat aja bahkan dari sesimpel dari packagingnya gitu. I mean, mereka totalitas banget. Artworknya juga bagus buat yang kayak penutupnya ini doang, yang merah kayak begini, bagus banget. Manual book, covernya. Dan mereka juga bener-bener tektokan sama Marvel untuk bisa mendapatkan approval buat bisa bikin mainan ini. Jadi menurut gua ini kece badai banget. Dari segi harga, menurut gua oke. Jadi gue nggak bisa bilang ini mahal, gue nggak bisa bilang ini murah. Jadi kalau gue bisa kasih rating, ini angkanya gue kasih di angka 4 for price. Untuk kualitas produknya, it's a no-brainer. It's 5 out of 5. Gila banget kualitasnya. You can tell dari lu buka, lu pegang, lu tahu ini semua bukan barang yang kayak gampang rusak. Enggak, bener-bener solid 5 buat gue. Gitu. Untuk packaging, 5 out of 5 guys. Lu lihat, ini bener-bener mereka nggak main-main. Mereka
pikirin banget gitu loh, bagaimana bisa merepresentasikan sebuah Iron Man di era medieval dengan konsep knight gitu, medieval knight Iron Man. Mereka baru pikirin. See, you can see dari front, samping, belakang, depan, sampai inside the box juga. Menurut gue mereka did a good job. So well done this kingdom. Jadi gue rekomenin teman-teman kalau misalnya if you guys can find one and you have spare money, why not? Oke. Dan seperti yang gue mention di awal, ada dua, ada yang edisi merah dan ada yang edisi gold. Edisi gold itu setahu gue limited, nggak nyampe, kayaknya nggak nyampe 5.000 deh, nggak nyampe 5.000, nggak nyampe 1.000 bahkan, ya gold. Tapi personally back then gue kenapa memilih ini, karena lebih dapat vibe Iron Man-nya, you know, the red and gold, dan seperti yang gue tekankan, warna red and gold kombinasinya itu al dente. Oke, teman-teman, itu aja dari gue hari ini. Gue senang banget bisa review ini. Dan jangan lupa untuk tetap like dan subscribe. Kalau kalian ada mau request apa, silahkan drop comment below. Dan pastinya tunggu untuk video-video review berikutnya. Dan tetap di channel tercinta kita di Ethan for Fun.